beberapa opsi pilihan agar kita selalu dalam keadaan sehat di sepanjang hari adalah pilihlah sarapan, makan siang, dan bahkan makan malam yang sehat. Jika Anda sedang bekerja di kantor atau sedang sekolah, usahakan untuk membawa bekal makanan siang ke kantor atau sekolah Anda. Sudah tentu makanan yang fresh, makanan siap saji, cemilan-cemilan kemasan yang biasanya syarat dengan tambahan garam, gula, bahkan lemak, bukanlah pilihan yang sehat. Jika Anda terpaksa harus membeli makanan kemasan, Anda harus teliti dalam membaca ingredient makanan tersebut. Ikuti beberapa trik sehat di video ini. Hindari beberapa makanan yang mengandung pengawet, pewarna tambahan, bahkan pemanis tambahan atau yang mengandung trans fat. Karena hal ini sangat berpotensi dengan penyakit yang kronis, di antaranya penyakit jantung. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak video berikut. Kunci utama dalam mencapai tujuan kesehatan tubuh seseorang terletak pada sarapan, makan siang, dan makan malam yang sehat. Cemilan yang biasanya ditambahkan dengan pemanis, garam atau trans fat, bahkan golongan makanan fast food, ataupun golongan makanan-makanan yang biasa di oven, yang biasanya terdapat di toko-toko bakery, itu bukanlah pilihan yang sehat. Berikut adalah beberapa opsi makan siang yang sehat. 1. Makan siang yang sehat. Hindari untuk melewati atau meniadakan makan siang meskipun Anda dalam keadaan sesibuk apapun. Makan siang bisa membantu untuk menjaga level energi Anda dalam keadaan yang tinggi. Di samping itu, dengan makan siang ini bisa membantu Anda dalam membatasi keinginan Anda untuk mengonsumsi makanan-makanan tertentu yang belum tentu sehat. Kunci utamanya adalah cobalah untuk mengonsumsi makanan yang fresh di dalam makan siang Anda. Hindari untuk mengonsumsi makanan olahan, makanan siap saji, atau makanan beku yang siap dikonsumsi. Selalu tambahkan salad ataupun sayuran ke dalam makan siang Anda. Untuk dressingnya, pilihlah lemon juice, olive oil, dan apple cider vinegar. Balsamic vinegar juga boleh dikonsumsi, tetapi konsumsilah dalam jumlah yang sedikit. Karena vinegar ini memiliki kadar gula yang tinggi dibandingkan dengan jenis vinegar yang lain. Hindari menggunakan creamy dressing. Contohnya, Caesar dressing maupun ranch dressing. Selalu tambahkan protein ke dalam makanan siang yang bisa menjaga Anda tetap merasa kenyang. Contohnya, telur rebus, daging ayam, daging sapi, daging kambing, lentils, kacang-kacangan, biji-bijian, sardin, tuna, salmon, dan lain-lain. Hindari mengonsumsi daging olahan. Tambahkan sedikit alpukat ke dalam salad Anda karena alpukat kaya akan lemak sehat tetapi sangat padat energi, sehingga kalian hanya memerlukan jumlah yang sedikit saja. Jika Anda menambahkan keju ke dalam salad Anda, pilihlah keju yang berlemak rendah, contohnya feta cheese, cottage cheese, dan lain-lain. Hindari untuk menambahkan keju yang padat. Roti berisikan atau berfilingkan salad juga merupakan opsi lain dari makan siang yang sehat. Pilihlah roti whole grain daripada roti tawar maupun roti wholemeal. Hindari menambahkan mayonis atau barbecue sauce dan salad tomat ke dalam roti Anda. Gunakan alpukat sebagai pengganti butter dan tambahkan sedikit garam, merica bubuk ke dalamnya. Kalian juga bisa membawa sisa makan malam yang sehat untuk bekal makan siang Anda. Hanya meminum air, teh, atau kopi di makan siang Anda. Hindari untuk mengonsumsi alkohol, soft drink, jus,
teh manis, dan susu perasa yang biasanya syarat akan tambahan pemanis dan kalori di dalamnya. Kedua, yaitu cemilan sehat. Prinsip utama dalam memilih cemilan yang sehat antara lain, cobalah menambahkan unsur protein ke dalam cemilan Anda. Hindari cemilan olahan yang biasanya syarat akan gula, garam, dan lemak tambahan. Hindari mengonsumsi keripik, biskuit yang berperasa, serta keju olahan. Tambahkan topping yang berupa beri-berian yang kering maupun sereal ke dalam yogurt Anda. Tambahkan segelam kecil kacang-kacangan yang masih mentah ke dalamnya. Tambahkan sedikit humus ke dalam biskuit tawar Anda. Tambahkan telur rebus sebagai unsur proteinnya. Tambahkan sayuran irisan yang dilengkapi dengan cocolan buatan sendiri. Tambahkan sedikit almond butter ke dalam crackers atau whole grain biskuit tawar Anda, dan lain-lain. Sambil menunggu tema selanjutnya, bagi yang belum subscribe, tolong subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa untuk menekan tombol loncengnya juga agar Anda mendapatkan notifikasinya jika channel ini mengupload video baru. Jangan lupa untuk like dan share kepada keluarga ataupun teman-teman Anda. Bagi yang telah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Dan yuk kita lanjutkan dengan tema berikutnya. Opsi sehat yang lainnya adalah bacalah dengan seksama di setiap food label dalam produk makanan. Cara yang tepat dalam membaca food label di setiap makanan adalah di belakang atau di bagian sisi paket makanan biasanya dicantumkan 3 komponen label makanan. Di antaranya 1. Nutritional panel. Di bagian ini biasanya mengandung informasi tentang jumlah kalori, makronutrisi, gula, garam atau sodium, dan vitamin. Dalam membaca label makanan ini, hindari untuk membaca kolom per serving, karena kadang-kadang kolom ini syarat dengan informasi yang menipu. Artinya, kebanyakan dalam satu paket makanan kemasan mengandung beberapa porsi makanan, yang kadang-kadang karena merasa enak, kita cenderung untuk memakan lebih dari 1 porsi sekali makan. Maka bacalah di kolom per 100 gram. Saat membacanya, pilihlah produk yang mengandung total gula kurang dari 5 gram per 100 gram makanan kemasan, saturated fat kurang dari 5 gram per 100 gram makanan kemasan, tidak mengandung trans fat alias 0 gram, memiliki kadar sodium kurang dari 120 mg per 100 gram makanan kemasan. Kedua, biasanya di sebelah samping nutrisi panel ini dicantumkan beberapa kandungan makanan yang berpotensi menyebabkan alergi. Contohnya kacang-kacangan, dairy product maupun gluten. Maka berhati-hatilah saat membaca nutrisi panel tersebut. Jika Anda alergi terhadap makanan-makanan itu, hindarilah untuk mengonsumsi produk tersebut. Yang ketiga, biasanya di dalam nutrisi panel tersebut dicantumkan juga unsur-unsur tambahan gula, garam maupun lemak ke dalam suatu produk makanan. Maka hindarilah jenis makanan tersebut karena jenis makanan ini bukanlah pilihan yang sehat. Ketika Anda membaca daftar ingredient di setiap makanan kemasan, hindari beberapa hal berikut ini. Hindari makanan yang mengandung MSG yang biasanya disimbolkan dengan angka 621 hingga 635, yang biasanya sangat berkaitan erat dengan kondisi kesehatan seseorang, yang meliputi perubahan tingkah laku seseorang, pusing-pusing, mual-mual, sakit perut, sakit kepala, mulut terasa kering, bahkan terjadi iritasi. Di samping itu, hindari makanan yang mengandung perasa tambahan, yang meliputi tekstur, vegetable, protein, atau yang biasanya disimbolkan dengan
HVP, Hydrolyzed Vegetable Protein, atau yang biasanya disimbolkan dengan HVP. Dan juga hindari makanan yang mengandung yeast extract, gelatin, sodium kasienat, dan kalsium kasienat. Opsi sehat yang lainnya adalah hindari produk makanan yang mengandung pewarna buatan, yang biasanya ditandai dengan nomor 102, 107, 110, 122, hingga 129, 132, 133, 142, 151, dan 155. Khususnya berwarna jingga dengan kode 110, serta warna tambahan aura merah yang biasanya disimbolkan dengan kode nomor 129. Opsi sehat lainnya adalah pilihlah makanan yang tidak mengandung pengawet. Beberapa bahan pengawet yang biasanya ditambahkan ke dalam makanan adalah benzoat, sulfit, sorbat, nitrat, nitrit, antioksidan, dan propionat. Biasanya para penderita asma dia cenderung sensitif terhadap makanan pengawet yang berupa sulfit. Maka berhati-hatilah dalam membaca ingredient makanan. Hindari makanan yang berpengawet ini. Opsi lain dalam memilih makanan yang sehat adalah hindari makanan yang mengandung pemanis buatan. Produk makanan yang berlabel diet atau yang mengandung sugar free seringkali mengandung pemanis buatan yang berpotensi menyebabkan sakit kepala, mual-mual, pusing, diare, sakit perut, dan berbagai efek samping yang lainnya. Pemanis buatan itu antara lain meliputi 1. Aspartamin, 2. Sucralose, dan yang ketiga biasanya berupa fenilalanin. Pilihlah produk makanan yang mengandung pemanis tambahan yang berupa stevia atau xylitol, atau sedikit madu, rice bran, agave sirup, maupun molasses. Tetapi opsi yang paling baik adalah pilihlah makanan yang tidak mengandung pemanis buatan. Pilihlah makanan yang fresh dan alami. Sudah pasti harus ditentukan dengan porsi Anda masing-masing. Jangan berlebih, jangan berkurang. Ingat, segala sesuatu yang berlebih meskipun makanan itu sehat, fresh, dan alami pasti menimbulkan dampak negatif. Berkurang pun juga nggak bagus, karena juga menimbulkan efek lain yang berkaitan dengan masalah kesehatan kita. Opsi sehat yang lainnya dalam memilih makanan adalah pilihlah makanan yang tidak mengandung trans fat. Trans fat adalah suatu lemak yang dibuat oleh seseorang dengan jalan dihidrogenisasi yang bertujuan untuk mempertahankan daya simpan suatu makanan. Kenapa? Karena trans fat ini sangat berpotensi untuk menimbulkan penyakit jantung. Trans fat biasanya terdapat dalam makanan golongan margarin, shortening, peanut butter, kemasan, maupun produk-produk bakery. Contohnya pastry, cake, pie, donat, crackers, salad dressing komersial, dan lain-lain. Semoga video ini sangat bermanfaat untuk Anda dan keluarga, serta jangan lupa untuk share kepada saudara-saudara maupun teman-teman terdekat Anda, dan jangan lupa untuk melihat video saya yang lainnya. Stay fit, stay healthy, and see you soon in the next video. Bye!